wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait Smart Governance dari mata kuliah Smart City. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Hijrawati, NIM 2203320003 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Materi yang pertama itu pengertian Smart Governance. Apa sih Smart Governance? Smart Governance diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata popang pemerintah daerah secara cerdas, mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Selanjutnya, Smart Governance menurut English Cambridge Dictionary, yaitu cara organisasi atau negara dikelola pada tingkat tinggi dan sistem untuk melakukan hal ini. Kemudian, pengertian dari Merriam-Webster Dictionary, yaitu cara sebuah kota, perusahaan, dan sebagainya dikendalikan oleh orang-orang yang menjalaninya. Kemudian, konsep Smart Governance. Yang pertama, memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya. Yang kedua, menyediakan sistem transportasi yang aman, handal, dan murah. Yang ketiga, saran penyampaian ide dan gagasan. Yang keempat, memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, transparansi kepada masyarakat. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi. Tujuan Smart Governance ada 5. Yang pertama, mampu mengelola dan menyampaikan informasi yang real time kepada masyarakat. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan operasional secara maksimal. Yang ketiga, meningkatkan manajemen sumber daya manusia dan infrastruktur. Yang keempat, memberikan pelayanan maksimal baik dalam transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mengikutsertakan masyarakat dalam menunjang sistem pemerintahan. Kemudian, ada 3 faktor yang mempengaruhi Smart Governance. Yang pertama, manusia, teknologi, dan layanan dan infrastruktur. Kemudian, banyak negara-negara yang telah menerapkan Smart Governance, diantaranya Singapura, Barcelona, Korea Selatan, dan London. Kemudian, wilayah Smart Governance yang ada di Indonesia diantaranya Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Semarang, dan Jakarta. Kemudian, apa saja sih manfaat dan dampak dari Smart Governance? Yang pertama, kita akan membahas manfaat. Yang pertama, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui e-literasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat untuk mendorong kerjasama dan pemberdayaan UMKM. Yang ketiga, peran dan aktivitas yang menghasilkan sebuah atmosfer smart ekonomi bagi suatu daerah yang sangat luar biasa. Kemudian, dampak negatif. Yang pertama, pemerintah daerah terjebak rutinitas. Yang kedua, anggapan Smart City sama dengan proyek TIK, bukan karena sebagai perubahan budaya kerja saja. Yang ketiga, kapasitas SDM teknis rendah. Kemudian yang keempat, belum meratanya infrastruktur TIK. Yang kelima, kurangnya komitmen pemimpin daerah. Kemudian implementasi Smart Governance di Indonesia. Program implementasi Smart Governance di Indonesia masih diimplementasikan hanya di beberapa daerah yang sudah mendukung baik dari segi dana dan infrastruktur dalam implementasi Smart Governance. Infrastruktur menjadi kendala terpenting dalam penerapan Smart Governance. Dengan Indonesia yang begitu luas, maka memungkinkan bahwa proses penerapan Smart Governance secara menyeluruh di Indonesia dan berlangsung cepat dan merata. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya. Yang pertama, pertanyaan dari Husnul Hatimah.
apa ciri smart governance? Nah, saya akan menjawab. Salah satu ciri smart governance adalah pola budaya dan proses bisnis, birokrasi internal, pemerintah, dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, dan responsif, dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. Yang kedua, pertanyaan dari Anugrah Nur Hidayat. Sebutkan contoh sistem smart governance. Salah satu contoh smart governance guna mendukung layanan administrasi ini adalah e-Suket atau aplikasi berbagai surat keterangan di kantor pemerintah. Yang kedua, penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat sekitar, atau sembako, air bersih, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga dari Deadila Dwi Rusma. Bagaimana penerapan smart governance di Indonesia? Penerapan tata kelola pemerintah cerdas atau smart governance antara lain yaitu menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian, melaksanakan perbaikan secara kontinu atau kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparansi. Kemudian mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlanjutannya. Dan yang terakhir, menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan transparansi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memberikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan kecerdasan sebagai mesin penopang kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisis pengambilan keputusan atau kebijakan. Kemudian pertanyaan dari Hendra Arya Purnama, mengapa tidak semua kota di Indonesia menerapkan smart governance? Karena implementasi smart city atau smart governance di Indonesia sendiri mengalami beberapa kendala, yaitu mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Pertanyaan yang terakhir dari Mariatul Fadilah, yaitu apa yang menjadi kekurangan smart governance? Dalam buku Master Plan Smart City, Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa pembangunan smart governance memiliki kelemahan yang diantaranya kurangnya infrastruktur digital seperti sensor, akses internet, dan bandwidth. Itulah tadi presentasi dari saya terkait smart governance. Adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah, dengan kata lain, tata pemerintahan atau governance ini lebih menggambarkan pada pola hubungan yang baik antar setiap elemen yang ada, seperti pemerintah, wisata, dan masyarakat dalam membangun integrasi. Banyak negara maju dan smart governance yang baik dan bisa dijadikan contoh untuk menciptakan serta mendukung tercapainya konsep smart city. Kepekaan masyarakat akan teknologi juga sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan pembangunan pelayanan untuk kepentingan bersama menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.